belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Catherine, Kak Ellen, dan Kak Ica. Puji Tuhan adik-adik, gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat nggak Kak Ica? Sehat dong, Sehat ya? sehat dong, Kak Sehat. Catherine. Kita udah siap nih mau ibadah, udah bangun pagi, tubuh sehat, udah mandi, udah pakai baju cantik. Udah siap? Sebelumnya kita mau saat teduh dulu. Yuk Kak, kita saat teduh dimulai. Amin. Sudah siap? Kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Yuk semua Kak Catherine ajak bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita ulang ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Oke, gimana adik-adik? Keren banget ya, Tuhan Yesus memang selalu menjaga adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk kita panggil Kak Daniel pimpin berdoa. Kak Daniel, silakan. Halo adik-adik, udah siap berdoa semuanya ya? Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami lagi di sini untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mau memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua, berkati juga kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dani. Sama-sama. Oke adik-adik, kita sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan
Yuk Kak Ica, Kak Ellen, kita mau baca Mazmur. Kita baca, ambil Alkitab ya adik-adik. Sudah siap? Adik-adik sudah ambil Alkitabnya? Kita mau buka baca Mazmur dari Mazmur 44 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca berbalas ganti ya Kakak Ica dan Kak Ellen. Sudah siap adik-adik? Mazmur 44 ayat 1 sampai dengan 9. Kak Catherine mulai ya. Jeritan bangsa yang tertindas, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami Perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka. pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa. Tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan. Tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. sebab engkau berkenan kepada mereka, Engkaulah Rajaku dan Allahku. yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, Dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Terakhir, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Oke adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita mau masuk baca firman Tuhan. Kira-kira cerita tentang apa firman Tuhan hari ini? Ada yang penasaran nggak? Kak Ica penasaran nggak? Kalian Ya, mau Kak dengar Deni. nggak? Yuk kita simak firman Tuhan kali ini. Hai adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami Engkau persiapkan dengan hati kami mau mendengar firman-Mu, dan kiranya Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami boleh diberi pengertian yang baik agar firman-Mu boleh menetap di dalam hati kami. Pimpin firman-Mu ini Tuhan, pimpin kakak pelayan, Kak Dian yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang keluar dari mulut hamba kakak pelayan itu berasal daripadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman kita hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan dan akan memunahkan mereka
dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Itulah bacaan kita pagi hari ini, adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak dari bulan Maret sampai sekarang ini kita atau adik-adik sudah mulai belajar di rumah dengan online. Ya, ada nggak kira-kira yang sekarang sudah sekolah normal? Nggak ada, adik-adik. Semua pemerintah bilang, Menteri Pendidikan bilang bahwa anak-anak tidak bisa sekolah secara normal sampai akhir tahun. Gimana perasaan adik-adik? Selama ini adik-adik sudah mengikuti sekolah online. Senang nggak adik-adik? Pasti awal-awal agak susah ya adik-adik ya. Satu, ada yang nggak ngerti caranya gimana ya pakai perangkat handphone ini, atau gimana ya kita kalau belajar lewat pakai laptop, pakai komputer. Agak susah adik-adik ya. Mama-mama juga pasti susah mau ngebantuin, tanya sana tanya sini dulu adik-adik ya. Nah, belum lagi adik-adik kalau nggak ada kuota, waduh, mama-mama tambah pusing lagi. Pertama anaknya harus sekolah, terus HP harus siap, laptop harus siap, komputer harus siap juga dengan internet. Nah, bagaimana itu adik-adik? Pasti banyak mama-mama kadang susah deh. Nah, adik-adik sampai saat ini berarti itu kita sudah berjalan berapa bulan adik-adik? Bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, dan Juli sekarang. Udah hampir 6 bulan adik-adik, ternyata kita sudah melalui apa yang terjadi saat ini, apa yang kita alami saat ini adik-adik ya. Ternyata adik-adik kesusahan, ada prosesnya adik-adik ya. Dari susah banget mulai lebih enak lagi, sudah mengerti caranya. Kemudian ada prosesnya, akhirnya sampai adik-adik bisa mengikuti ulangan, adik-adik bisa mendapat raport pun semua melalui online adik-adik. Berarti adik-adik semua berproses adik-adik ya, dari nggak ngerti terus sampai kita bisa mengikuti pelajaran dengan online, kemudian terus lagi sampai kita bisa mengikuti ujian dan dapat raport, dan adik-adik sekarang udah naik kelas. Berarti adik-adik yang udah lulus, yang udah naik kelas, bagaimana perasaannya? Siapa yang membuat adik-adik bisa naik kelas, bisa mengikuti pelajaran online dulu, bisa naik kelas, bisa lulus, dan bisa juga keterima di sekolah yang lain atau SMP yang adik-adik minati? Itu karena siapa adik-adik? Apa karena kepintaran adik-adik atau kepintarannya mama? Bukan adik-adik. Itu berhasil karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Sumbernya adik-adik bisa, adik-adik lulus, adik-adik keterima di sekolah, itu karena ada Tuhan adik-adik. Sumber yang memberikan kita keberhasilan adik-adik. Semua yang kita nikmati adik-adik sampai hari ini, kita merasa senang, kita merasa sukacita karena Tuhan adik-adik. Jadi keberhasilan, adik-adik keterima di sekolah negeri atau apapun sekolah yang adik-adik inginkan, dan kelulusan dan kenaikan itu bukan karena kita adik-adik, tapi karena Tuhan. Adik-adik, firman kita hari ini yang kita sudah baca itu adalah pesan atau nasihat Bapak Musa adik-adik kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel ini adik-adik akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka akan masuk tanah Kanaan adik-adik. Pak Musa bilang,
bahwa mereka masuk ke situ gak gampang adik-adik. Mereka harus menghadapi orang-orang yang sangat kejam, orang-orang juga yang sering berbuat jahat adik-adik. Apalagi adik-adik di sana ada suku yang menurut ini mereka besar-besar adik-adik, seperti raksasa ya kali ya adik-adik ya, tinggi-tinggi, gede-gede adik-adik, dan mereka kuat. Nah adik-adik, namanya suku itu adalah suku Enak adik-adik. Tapi Allah juga pasti akan, Allah berjanji akan dialah yang akan menghadapi itu adik-adik. Nah maksud Pak Musa adalah kalau kalian sudah menang, berarti adik-adik yang menang itu, yang bisa mengalahkan itu, apakah bangsa Israel dengan kekuatannya atau Tuhan? Yang jelas adalah mereka berhasil masuk karena Tuhan adik-adik. Sebenarnya adik-adik, mereka berhasil nanti adik-adik itu karena Allah sudah berjanji kepada nenek moyang mereka dulu. Kepada Musa juga mereka sudah berjanji adik-adik bahwa mereka akan masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan adik-adik. Jadi adik-adik kalau mereka berhasil itu bukan karena kehebatannya bangsa Israel sendiri. Adik-adik tahu kan, bangsa Israel suka sombong, ya. Apa kebiasaan mereka? Ya, suka melawan. Jadi adik-adik kalau mereka berhasil berarti itu karena Tuhan adik-adik. Nah, Pak Musa menyarankan kalau sudah berhasil masuk ke sana, jangan sombong. Nah, kalau adik-adik membaca di ayat berikutnya adik-adik ya, di ayat yang keempat, intinya seperti itu. Kalian berhasil masuk ke situ bukan kekuatan kalian, tetapi kalian masuk ke situ adalah karena kebaikan Allah. Jadi jangan sombong, itu intinya adik-adik. Kalau kita baca di ayat yang keempat. Nah adik-adik masuk ke situ kan nggak gampang adik-adik. Coba kita baca siapa itu suku Enak. Jadi adik-adik, suku Enak itu adalah, kita baca ya adik-adik di ayat 2. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Nah, adik-adik. Jadi adik-adik, saat bangsa Israel bisa mengalahkan suku Enak, itu bukan karena kehebatan mereka adik-adik, tetapi karena kebaikan Allah adik-adik. Allah tidak suka sama suku Enak yang berbuat tidak baik, dengan kejahatan, dengan kekejamannya. Allah tidak suka. Dan itu juga satu sisi yang lain adalah karena Allah sudah berjanji kepada nenek moyang Israel. Itu adik-adik, kenapa mereka bisa menang. Nah adik-adik, belajar dari apa yang kita dengar hari ini, berarti saat kita berhasil melakukan sesuatu, itu bukan karena kehebatan kita adik-adik. Ya, kayak adik-adik bisa melampaui semua ini dari bulan Maret, keadaan adik-adik bersekolah dengan online, kita beribadah dengan adik-adik, kita bisa dengan segala masalahnya, dengan kuota, dengan internet yang kadang mati hidup, terus sampai kita bisa menjalani itu, menghadapi itu adik-adik, bukan karena kehebatan kita adik-adik, tapi karena kebaikan Tuhan kita boleh melakukan dan menjalani proses itu. Adik-adik bisa lulus, adik-adik bisa mendapatkan sekolah yang bagus, walaupun dengan itu bukan karena kehebatan kita sendiri adik-adik, tapi karena Tuhan. Manusia kita adik-adik harus berusaha menjadi yang baik, tetapi kebaikan itu, kesempatan itu karena Allah yang memberikannya. Itu adik-adik. Jadi adik-adik, saat kita berhasil itu karena Tuhan bersama kita. Dan semua kemenangan, keberhasilan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi adik-adik, saat kita berhasil, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan harus mengerti dan memahami bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita alami,
kebaikan yang kita sudah nikmati ini karena kebaikan, sekali lagi karena kebaikan Tuhan adik-adik. Itu yang penting ya. Bisa dimengerti adik-adik? Ya. Oke, kalau begitu adik-adik setelah ibadah ini adik-adik nanti akan ada TTS yang harus adik-adik jawab ya adik-adik ya. Nanti ada tugasnya, kegiatan, aktivitasnya adik-adik ya. Oke, sekian dulu adik-adik. Kita akan tutup firman kita ini dengan berdoa adik-adik ya. Mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah. Kami mendengar nasihat melalui firman-Mu bahwa keberhasilan, kesempatan yang kami bisa nikmati ini adalah semua berasal daripada-Mu dan karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga teringat Tuhan bahwa beberapa bulan belakangan ini Bapa, kami juga boleh diberi kesempatan, kami boleh diberikan pengalaman yang luar biasa Bapa, melalui hari-hari kami di rumah, melalui segala hal yang kami nikmati melalui online. Itu juga karena Engkau memberikan kami pengalaman yang luar biasa. Engkau memberikan kami kepintaran, Engkau mengajarkan kami kesabaran, dan begitu banyak hal yang kami boleh nikmati. Dan ajarkan kami Tuhan dengan pengalaman yang sudah kami lalui sepanjang waktu dari bulan Maret sampai saat ini Bapa, itu berasal daripada-Mu. Dan ajarkan kami saat kami berhasil melalui ini, kiranya Tuhan juga sadarkan kami, baik kami sebagai anak-anak, bahwa semua kesempatan, semua keberhasilan yang kami nikmati ini semua berasal daripada-Mu. Dan kiranya Tuhan ajarkan kami selalu untuk menaikkan syukur kami melalui keaktifan kami, melalui semangat kami, dan juga Tuhan melalui kehidupan kami menjaga kesehatan, agar kami boleh bersyukur melalui hal-hal yang dimulai dari diri kami sendiri. Kami tak lupa Tuhan berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, oma opa kami yang ada bersama-sama kami. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita selalu bagi mereka, kesabaran bagi mereka, terkhusus bagi mama-mama dan papa kami. Tuhan beri kesehatan yang luar biasa, juga kesabaran yang penuh kasih dalam mendidik kami, membimbing kami, dan juga dalam menghadapi pandemi yang dialami oleh seluruh dunia Bapa. Beri kami sebagai anak-anak kesabaran, kepintaran untuk memahami keadaan. Ajarkan kami untuk tidak menyusahkan orang tua kami, Bapa. Dan ajarkan kami selalu untuk mengikuti aturan yang dianjurkan baik oleh pemerintah, baik juga oleh mama papa kami, Bapa. Ajarkan kami agar kami boleh dengar-dengaran Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga selalu menemani kami, menuntun kami Tuhan melalui orang tua kami. Kami tak lupa juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin Tuhan tidak bisa bergabung bersama kami beribadah melalui online. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mungkin ada masalah dengan segala hal, mungkin dengan perlengkapannya, perangkatnya, ataupun dengan saluran internet yang ada di sekitar rumah.
Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, sehingga pada waktunya Tuhan mereka juga boleh bergabung bersama kami, mendengarkan firman-Mu walaupun secara online. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan. Dan kiranya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini Tuhan sempurnakan seperti doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita udah dengerin cerita firman Tuhan kali ini. Keren banget ya. Gimana adik-adik? Nah, kita mau meresponinya kali ini. Kita mau berdiri kembali. Kita mau nyanyi Allah adalah kasih. Nah, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Seperti biasa adik-adik, seperti yang sudah-sudah, persembahan adik-adik tidak dikumpulkan secara langsung ya tentunya, tetapi adik-adik boleh berikan bersama papa mama di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu, Kak Catherine mau mengajak adik-adik memuji Tuhan. Jika kau hendak menang. Kita mau berdoa penutup nih.
Yuk kita panggil Kak Daniel. Kak Daniel. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau doa penutup. Semua sudah siap ya? Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah mau memimpin ibadah hari Minggu Persekutuan Anak dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Biarlah kebaktian ini boleh menjadi berkat dan firman-firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pelayan tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah kami boleh dipertemukan lagi minggu depan untuk mengikuti ibadah ini lagi. Ya Bapa, berkati kami semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Daniel. Sama-sama. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri pada kita kali ini. Kak Catherine mau mengingatkan buat adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, Jangan pakai lupa. masker kalau keluar. Jangan lupa adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Kak Catherine tungguin adik-adik ketemu di online. Sampai sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Dah.